Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan aspek hukum dan hukum bisnis di Indonesia dengan judul Hukum Benda dan Permasalahannya dan E-commerce. Baiklah, kita lihat pada latar belakangnya. Menurut Sri Soedewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Benda merupakan badan pribadi pertama-tama, ialah orang juga badan hukum. Juga terhadap benda yang dapat ditangkap dengan panca indera, tetapi barang yang tak berwujud juga termasuk benda. Menurut sistem hukum perdata barat, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, benda dibedakan yaitu barang-barang yang berwujud dan barang-barang yang tak berwujud. Kemudian pengertian hukum benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau biasa disebut dengan zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun, pengertian benda yang dimaksudkan oleh KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda yang tak berwujud seperti hak cipta, hak paten itu tidak diatur oleh KUH Perdata. Selanjutnya, sistem hukum benda. Sistem hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak bendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak bendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Kemudian, macam-macam benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam. Yang pertama, benda dapat diganti seperti uang, dan yang tak dapat diganti seperti seekor kuda. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan. Praktis setiap barang dapat diperdagangkan. Dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan itu seperti jalan-jalan atau lapangan umum. Terus yang ketiga, benda yang bergerak. Contohnya perabotan rumah, dan yang tak bergerak seperti tanah. Menurut pasal 540 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda yang bergerak atau benda tak bergerak, yang dimana benda bergerak adalah benda-benda yang karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dan kemudian benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena tujuan pemakaiannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya, asas-asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Soedewi Marjoin Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda. Yang pertama, merupakan hukum memaksa. Yang kedua, dapat dipindahkan. Yang ketiga, asas individuality. Yang keempat, asas totality. Yang kelima, asas tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, asas prioritas. Yang ketujuh, asas percampuran. Kedelapan, asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. Yang kesembilan, asas publicitas. Dan yang terakhir, sifat perjanjian. Selanjutnya, hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan nama dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, hak menikmati seperti hak milik, hak bezit, hak memungut, hak hasil, hak pakai, dan mendiami. Dan yang kedua, hak memberi jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Kemudian kita masuk pada e-commerce. E-commerce adalah
Semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Istilah e-commerce digunakan untuk menggambarkan semua transaksi yang menggunakan media elektronik. Sedangkan marketplace sendiri merupakan salah satu model e-commerce dan berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di pasar hanya perlu membeli. Jenis-jenis e-commerce. E-commerce dapat dibagi menjadi 6 kelompok seperti berikut ini. Yang pertama, business to business atau B2B. Yang dimana business to business ini adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Yang ketiga, antar konsumen, yang dimana jenis e-commerce ini adalah transaksi online antara dua orang. Terus yang keempat, consumer to business atau C2B, yang dimana jenis e-commerce ini adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Kemudian yang kelima, business to government atau B2A. Jenis e-commerce ini adalah mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Kemudian yang keenam, consumer to government atau C2A adalah jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B. Namun, transaksi ini dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintahan. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi ini biasanya berupa jasa. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan jika menggunakan e-commerce. Yang pertama, jangkauan yang luas. Keuntungan pertama dari e-commerce adalah pembeli di seluruh negeri dapat berdagang di toko kamu. Yang kedua, biaya rendah. Biaya pengoperasian instalasi online jauh lebih rendah daripada toko fisik. Paling tidak, kalian hanya memikirkan gaji karyawan, sewa gedung, dan atau tagihan listrik. Yang ketiga, memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah. Dengan tools online, kamu dapat mengakses, memperoleh, dan mengirimkan barang dengan sangat mudah. Saat ini terdapat berbagai layanan pembayaran elektronik yang diproses di internet. Pengiriman juga dapat dilacak secara online. Kemudian, yang keempat, dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan artinya kamu menyanyiakan investasi dalam bisnis. Saat ini sudah banyak sekali alat analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa data online, data toko online seperti Google Analytics. Dan yang terakhir, bekerja di mana saja. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu manfaat e-commerce adalah selalu dapat diakses. Artinya, kamu dapat menjalankan dari mana saja dengan perangkat dan koneksi internet yang tepat. Kemudian itulah materi yang telah saya paparkan. Semoga dengan ini bisa menambahkan pengetahuan kita semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.